Teror kasus rabies di Kabupaten Jembrana, Bali terus menjadi perhatian. Hingga akhir Juni 2026, tercatat terjadi 39 kasus positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium. Di tengah lonjakan kasus rabies, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana terus melakukan berbagai langkah antisipasi dan pengendalian untuk menekan penyebaran virus rabies. Pelaksanaan surveillance pelacakan kasus, vaksinasi darurat di lokasi temuan kasus, edukasi kepada masyarakat, hingga pengendalian populasi hewan penular rabies terus dilakukan. Saat ini, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Jembrana diperkirakan mencapai 40.400 ekor. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 21.000 ekor hewan dengan target cakupan mencapai 90%. Baik, bisa kami laporkan untuk perkembangan kasus rabies di Kabupaten Jembrana dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sebanyak 39 kasus. Dibandingkan dari dengan tahun yang lalu, tahun 2025, kasus rabies di Jembrana sudah ada penurunan sekitar 40% dari tahun yang lalu. Adapun upaya kami dari bidang PKH Kabupaten Jembrana yaitu melaksanakan vaksinasi serentak di 5 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jembrana mengimbau masyarakat agar membawa anjing dan kucing peliharaannya untuk divaksin, tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas, serta segera melaporkan apabila terjadi gigitan atau ditemukan hewan dengan gejala mengarah ke rabies. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Tolong kehadirannya. Memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, anggota kepolisian di Kabupaten Gianyar tak hanya menjaga keamanan, tapi juga aktif melestarikan budaya lokal dengan mengikuti lomba membuat penjor. Kompetisi ini sekaligus menjadi wadah bagi personel Polri untuk menunjukkan kreativitas dan upaya mengajakkan tradisi Bali. Suasana berbeda terlihat di halaman Polres Gianyar, Bali. Puluhan anggota kepolisian dari jajaran Polsek dan satuan fungsi sibuk merangkai berbagai ornamen penjor yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat Bali. Dengan bergotong royong, para personel Polri mengerjakan setiap bagian penjor dengan penuh ketelitian. Mulai dari membentuk gelungan dari janur muda, memasang hiasan, hingga menata ornamen yang seluruhnya menggunakan bahan alami. Lomba penjor ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung konsep Go Green. Seluruh peserta lomba ditantang memanfaatkan material dari alam tanpa menggunakan bahan sintetis. Sebanyak 11 tim dari masing-masing polsek dan satuan fungsi di lingkungan Polres Gianyar turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Selain menumbuhkan semangat kebersamaan, lomba ini juga wujud komitmen Polri dalam mengajakkan seni dan budaya Bali. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Gianyar melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan Lomba Penjor sebagai bentuk daripada tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk Masyarakat. Dilaksanakanlah kegiatan lomba kearifan lokal. Dalam hal ini adalah lomba pembuatan penjor dengan tema Go Green. Semua bahan-bahannya dari alam. Tidak boleh menggunakan bahan di luar dari alam. Dalam hal ini, kegiatan lomba ini diikuti oleh masing-masing polsek dan satpung yang ada di Polres Gianyar dengan jumlah peserta sebanyak 11.
peserta. Setelah proses pembuatan selesai, setiap penjor hasil karya para anggota polisi ini dinilai oleh Dewan Juri berdasarkan unsur keindahan, kreativitas, dan kesesuaian dengan konsep Go Green. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Dura gelo, wah kunditi ng gobana, subunit, pengurus, buat isela, paila kape, patret nambun, hina newe tengko bangga bengau dan nati, deluina. Sebagai upaya penguatan organisasi sekaligus menghapus stigma negatif terhadap orang Sumba yang berdomisili di Bali, Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya, Samuel Sairu Kalumbang, meluncurkan kartu tanda anggota Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya Bali di kawasan Renon, Kota Denpasar. Adanya kartu tanda anggota tersebut diharapkan mempermudah proses pembinaan warga, khususnya dalam menghadapi stigma sosial. Penyerahan secara simbolis KTA pengurus Ikatan Keluarga. Sebelum dilakukan launching atau peluncuran kartu tanda anggota selama setahun terakhir, pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya bekerja keras melakukan pendataan terhadap ribuan warga Sumba Barat Daya yang berdomisili di Bali. Untuk sementara tercatat ada sekitar 1.500 warga Sumba Barat Daya yang telah terdata. Meski demikian, masih banyak warga Sumba Barat Daya yang berdomisili di Bali belum terdata maupun melapor ke paguyuban maupun lembaga keagamaan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pengurus IKSBD karena berdampak pada proses pembinaan warga. Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya Samuel Sairu Kalumbang menjelaskan pada tahap awal, kartu tanda anggota yang dibagikan baru berjumlah 600 KTA yang diperuntukkan bagi pengurus inti atau tim 52, ketua-ketua unit yang berada di bawah naungan IKSBD serta anggota. Bagi warga Sumba Barat Daya yang sudah terdata secara resmi maupun terdaftar di struktur sukaduka maupun di gereja,
Ini tentunya akan mempermudah pembinaan maupun pemantauan. Samuel Sairu Kalumbang mengatakan bagi warga yang baru tiba di Bali untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan, nantinya bisa mendaftar sebagai anggota di subunit yang berada di bawah naungan IKSBD. Di luar sana mengatasnamakan Sumba Barat Daya atau orang Sumba, biar juga orang Sumba yang ada di Pulau Bali yang terdaftar, yang tidak terdaftar, biar juga diketahui identitasnya bahwa betul-betul orang yang ada di bawah naungan IKSBD Bali nanti biar juga bisa terdeteksi dan jelas keberadaannya di setiap lingkungan, dan kami akan mudah koordinasi dengan lingkungan, dengan lurah, baik aparat TNI, Polri dengan keberadaan warga kami, sehingga kami pun juga bisa tahu bahwa benar-benar yang melakukan persoalan di luar sana itu yang mana sih yang sebenarnya, karena banyak orang yang orang Sumba tetapi banyak yang tidak terdaftar di Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya atau di gereja, ya, karena ini penting, ya, sehingga kami juga bisa mempertanggungjawabkan. Sebagian besar warga Sumba Barat Daya di Bali berdomisili di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan mayoritas bekerja di sektor informal serta mahasiswa. Menanggapi stigma negatif terhadap oknum warga Sumba Barat Daya, Samuel Sairu Kalumbang menegaskan bahwa pihaknya melalui struktur Sukaduka dan Satgas IKSBD telah aktif berkomunikasi maupun menjalin kolaborasi dengan aparat keamanan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat dalam proses pembinaan warga. Samuel Sairu Kalumbang juga mengingatkan agar warga Sumba Barat Daya di Bali senantiasa menjaga nama baik daerah asal, menjadi warga yang baik, serta menghormati aturan dan budaya lokal Bali. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Dengan mengucapkan Om Sri Maha Laksmi Namaha Swaha, mudah-mudahan Saffron Mandala ini selalu sukses dan berjaya. Saffron Mandala by Golden Saffron kini resmi hadir di Golden Tulip Gina Resort Bali yang berlokasi di Jalan Sunset Road nomor 98 Kuta Badung, Bali. Soft opening restoran yang menyajikan hidangan otentik India ini diselenggarakan pada Selasa 30 Juni 2026. Pembukaan Saffron Mandala by Golden Saffron ditandai dengan pemotongan pita oleh anggota DPD RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang didampingi oleh owner The Golden Saffron Indian Cuisine Vedanta Das dan General Manager Golden Tulip Gina Resort Bali A. Baramukti. Dikenal sebagai pelopor A Golden Taste of India, restoran ini menyajikan cita rasa autentik India yang kaya rempah, menggabungkan tradisi turun-temurun dengan kenyamanan bersantap yang elegan. Vedanta Das mengungkapkan bahwa Saffron Mandala by Golden Saffron kali ini mengusung konsep lebih fine dining, mengingat antusias tamu untuk mencari masakan India di Golden Tulip Gina Resort Bali Hotel cukup bagus. Selain itu, The Golden Saffron Indian Cuisine terpilih menjadi salah satu restoran India terbaik di Indonesia. Itu kita kan actually brandnya Golden Saffron, tapi kita bikin agak fine dining untuk masakan-masakan orang India yang misalnya di Kabupaten kayak Bali. Biasanya kan ini hotel kan paling kenal untuk tamu India, tapi lama-lama ini kan banyak orang cari masakan India bagus. So aku kan kemarin ngomong sama yang GM-nya Pak Bara, dan kita udah bicara kan kenapa gak bawa brandnya saya di sini. Karena kita satu brand paling nomor satu menang di Indonesia as the best Indian restaurant in Indonesia. Mengoptimalisasikan. General Manager Golden Tulip Gina Resort Bali Baramukti menyampaikan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk berkolaborasi serta meningkatkan pelayanan kepada para tamu terutama India. Apalagi tamu India masuk 5 besar sebagai wisatawan paling banyak datang ke Bali. Kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Golden Saffron, di mana namanya sekarang untuk di Golden Tulip Gina ini menjadi Saffron Mandala. Dengan tujuan kami adalah untuk sama-sama berkolaborasi dan meningkatkan pelayanan kepada tamu-tamu khususnya India yang pada saat ini di Bali termasuk top 5-nya di Bali. Menurut salah seorang undangan yang hadir sekaligus akademisi dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Dewa Krishna, sebagai warga Bali yang pertama kali mencoba masakan India merasa senang dan langsung menyatu di lidah.
Ia menilai rasa rempah yang kuat di dalam makanan khas India ini hampir serupa dengan masakan khas Bali yang kaya akan rempah. Mencoba Indian food ini pertama kali, tapi rasanya menyatu ya, kita dengan orang Bali yang biasanya dengan bumbu yang kuat, kita mencoba Indian food menyesuaikan dengan lidah. Kehadiran Saffron Mandala di Golden Tulip Gino Resort Bali menambah jumlah cabang The Golden Saffron Indian Cuisine di Bali menjadi 5. Sebelumnya The Golden Saffron Indian Cuisine sudah ada di Sunset Road, Jimbaran Beach, Bedugul, dan Tanah Lot. Laporan Novara Krishna dan Pasar Bali, Garuda TV. The new beginning for the tourism of Bali. Cheers. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. Ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Cara unik dilakukan masyarakat di Banjar Adat Bongan Gede, Tabanan untuk menunjukkan rasa syukur dan bakti kepada leluhur saat kembali menuju alam nirwana. Salah satunya dengan menggelar tradisi unik yakni mesuryak atau bersorak. Pada tradisi mesuryak, masing-masing anggota keluarga akan memberi bekal berupa uang kepada leluhur sesuai kemampuannya. Dengan sukacita, uang tersebut kemudian dilempar ke udara dan disambut oleh warga lainnya yang berkumpul di sana. Tradisi mesuryak rutin digelar masyarakat Banjar Adat Bongan Gede, Kecamatan Tabanan, setiap 6 bulan sekali atau bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Sebelum melaksanakan tradisi mesuryak, masing-masing keluarga mempersiapkan banten dan sesajen untuk diaturkan di pura keluarga atau kayangan 3 yang ada. Usai melakukan persembahyangan,
Banten dan sesajen dibawa oleh warga atau anggota keluarga ke depan pintu masuk rumahnya masing-masing untuk diupacarai oleh pemangku maupun orang yang dituakan. Seluruh rangkaian upacara selanjutnya ditutup dengan melaksanakan tradisi mesuryak. Dalam pelaksanaannya, warga mempersembahkan banten serta melempar uang kertas dari depan pintu masuk utama rumah yang kemudian diperebutkan oleh seluruh masyarakat, baik generasi anak-anak hingga usia tua. Suasana berlangsung meriah, penuh kegembiraan, namun tetap syarat nilai spiritual dan kebersamaan. Mesuryak merupakan warisan budaya turun-temurun yang memiliki makna yadnya, ungkapan syukur atas anugerah kehidupan, sekaligus bekal simbolis bagi leluhur. Tradisi ini juga mempererat persatuan 144 kepala keluarga di Banjar Bongan Gede melalui semangat gotong royong dan dano punya sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Meski harus berdesakan hingga saling bertumpuk, hal tersebut justru memperkuat hubungan antar warga tanpa menimbulkan perselisihan. Untuk acara mesuryak di Hari Raya Kuningan niki merupakan tradisi turun-temurun dari warga Bongan Gede kan gitu ya. Pasti antusias sekali karena selain adat Banjar Bongan Gede, di sebelah utara ini kan ada Banjar Bongan Balo. Sama tradisinya mesuryak, di Bongan Tengah juga ada, tapi tidak semeriah yang di dua Banjar ini gitu. Ini di masing-masing merajaan, masing-masing keluarga kan ada keluarga besar nih. Nah, itu maknanya kan baktinya kepada leluhur, kan dipercaya sama masyarakat Bali. Para leluhur itu hari raya Galungan turun dan kembali ke swarga kan pada hari raya Kuningan ini sebelum jam 12. Mesuryak ini adalah memberikan bekal, tapi supaya keluarga itu tidak sedih ditinggal oleh para leluhur, ya. Ada kebahagiaan lah gitu dalam selama seminggu, selama 10 hari ini. Ya, yang namanya hidup seperti sekarang kan perlu juga spiritual kita diperkuat. Jadi selain kebahagiaan yang dituju gitu, jadi spiritual kita juga jalan. Ayatnya kita juga jalan sebagai orang Bali. Keluarga besar biasanya patungan, siapa yang sudah bekerja, sudah berkeluarga itu biasanya boleh untuk dana punya. Terus dulu Setiap 6 bulan sekali ya. Dapat kadang 50. Dan ini berapa ini? Hampir seket. Dua kayaknya. Nih, itu 30. Oh, 6. Terus ada 40. Wow, seket ya. Seket 54. Ih, senang sekali. Oh, masih mau ini 5 liangnya kan dikene sakit. Melalui tradisi mesuryak, masyarakat Bongan Gede tidak hanya menjaga warisan budaya leluhur, tapi juga memperkuat nilai spiritual, kebersamaan, serta keharmonisan sosial yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV.